Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Agus di video kali ini. Ya, selamat datang buat teman-teman semuanya yang baru bergabung dan menemukan channel ini. Dan di sini Mas Agus akan mensortir nih biji kopi Robusta dari Gayo. Dan kira-kira teman-teman kalau kerjaan sortir kopi ini sebenarnya dikerjakan sama, kalau di Gayo sana dikerjakan biasa sama ibu-ibu ya. Nah ini kita kerjain sendiri karena kita dapat binnya seperti ini ya. Jadi masih nyampur antara kulit, kemudian yang biji yang bagus sama biji yang rusak, yang busuk itu masih nyampur ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kopi kita juga berkualitas ya. Tujuannya itu kita sortir di sini supaya kopi kita itu berkualitas. Yang seperti ini nih kopi yang teman-teman mungkin ini adalah kopi yang busuk ya. Kopi yang busuk, over fermented kalau dibilang. Ini efeknya akan menimbulkan rasa yang pahit, nggak nyaman. Nanti kalau kita tetap roasting ini pahit kayak obat ini di sini. Kemudian yang lain juga misalnya kayak ini berjamur, ada yang berjamur, ada yang ini kayak gini, ini cangkang kulitnya. Nah kayak gini ini kita bersihkan kayak gitu. Kemudian ini ada berjamur nih, di sini ada berjamur dan juga udah busuk di dalamnya. Nah kalau udah seperti ini pahitnya nggak nyaman banget kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi itu yang kita sortir. Oke, langsung aja. Mungkin ini sekedar ngasih tahu aja ya ke teman-teman gimana sih kerjanya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan sortir kopinya. Silahkan dilihat. Biasanya kalau di Gayo itu seperti ini, ibu-ibu melakukannya, kemudian dipisahin antara yang bagus kayak gitu dan yang tidak bagusnya, mana yang ini kayak gitu. Nah biasa ini kebetulan saya kan nggak terbiasa untuk sortir ya, jadi agak lambat untuk kalau di ibu-ibu yang ada di Gayo itu sangat cepat, mereka sangat cepat untuk memisahkan ini. Dan biasanya di sana itu dibayar per berapa ya? Per kilo kalau enggak salah. Jadi per kilo mereka dibayar borongan kayak gitu. Jadi mereka ada borongannya, per kilo itu mereka bayar. Sekitar berapa ribu gitu, saya kurang tahu pasti ini ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi dipisahin mana yang enggak diambil untuk kita sangrai nantinya dan mana yang bakal kita buang. Di sini kita pisahin. Nah kayak ginilah dia teman-teman kalau mau cari kopi yang benar-benar berkualitas kayak gitu. Dan kalau udah ngalamin proses seperti ini, kopinya pasti jadi mahal teman-teman. Nggak mungkin harga kopinya itu 1.000-2.000 jadinya. Jadi kalau teman-teman beli kopi harga murah ya, kemungkinan besarnya yang ini masuk, yang kopi ini ya, ini beda ya, kelihatan kopi ini masuk. Kopi yang jelek ini pasti ada di dalamnya, bisa banyak bisa juga sedikit kayak gitu. Karena memang di pasaran kalau kita lihat itu ada kopinya dijual yang dalam kondisi seperti ini. Bahkan saya pernah, ini sedikit cerita ya teman-teman ya, di salah satu daerah di Sumatera Utara, tepatnya itu di daerah Tanah Karo, mereka ngejualnya cuman, para petani itu nggak melalui proses, langsung aja dijual basah-basah seperti itu. Artinya mereka petik, kemudian mereka kupas kulitnya, dicuci, keringkan sebentar, angin-anginkan, dan udah dijual begitu saja, tanpa ada proses penjemuran apa segala macamnya di situ. Dan secara ekonomi, secara nilai ekonominya juga jadi rendah di situ. Nah kopi-kopi yang seperti itu yang tanpa proses itulah biasanya yang dijual di pasaran itu murah kayak gitu. Begitu ya sepengetahuan saya. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu, silakan sharing-sharing ke kita ya.
Nah, itu dia teman-temannya. Kalau di Gayo ada juga yang bersih, itu ada yang menjual yang bersih, cuman memang mahal ya. Memang mahal kalau kita mau capek sedikit ngerjainnya. Ya ini buat saya lebih apa ya, lebih menguntungkan secara nilai ekonominya. Jadi kalau kita mau jualan itu lebih banyak untungnya di sini kayak gitu. Walaupun kita harus kerjanya ekstra, harus nambah lagi ya, ibarat kata yaitu sebagai uang kerja kita lah, dapat untung yang lebih itu kita ambil kerjaan kita kayak gitu, uangnya dari situ. Tapi ya ini kadang-kadang ya kalau lagi banyakan ini juga kita ngambil yang udah bersih, nggak sortir lagi. Begitu nih teman-teman. Nah kayak gini nih dia teman-teman. Ini dia dari tadi berapa ya? 21 ini tadi ya, satu kali ambil. Ini dia perbedaannya. Ini sini kayak gitu. Bisa dibandingin ya teman-teman ya. Jadi yang ini yang nggak bisa dipakai, ini yang dipakai kayak gitu. Ini yang jelek-jeleknya, ini yang bagusnya kayak gitu. Ini perbandingannya mungkin terjadi 1:4 ya kayak gitu. 4 ini 1 ini kayak gitu. Ini jadi teman-teman bisa lihat lagi ini seperti apa. Ini apa-apa saja sebenarnya. Jadi kopi-kopi hitam itu kalau yang di kopi murah itu ada ini. Biasanya ada. Kayak gitu. Ini seperti ini teman-teman. Ini seperti ini. Nah, ini dibuang. Nah, ini biasanya kalau di belajar roasting nanti ini akan diajarkan ini. Diajarkan memilih apa namanya? Memilih mana yang baik, mana yang enggak kayak gitu. Sampai ini saya nggak terlalu detail ya sortirnya. Ada nanti kalau mau sampai yang detail banget itu sampai yang terlihat bagus padahal dia nggak bagus itu ada kayak gitu. Misalnya bin yang kayak gini kan ini contoh saja ya, ini bagus sih sebenarnya binnya. Ada yang bin seperti ini terlihat bagus gitu, lihat bagus secara keseluruhan bagus, ternyata ada titik satu lubang kayak gitu. Nah itu pasti udah dalamnya udah rusak kayak gitu. Mungkin di sini saya belum nemu. Ntar deh kalau nemu ya bahannya. Jadi itu biasanya di dalamnya ada ini, ada apa namanya? Nah seperti ini nih. Ini kita ketemu. Ini ada ketemu ya teman-teman. Ini dia. Ini terlihat bagus ya teman-teman ya. Ini teman-teman semua ini terlihat bagus nih yang ini. Tapi ternyata kalau kita perhatiin lagi di sini itu ada lubang. Nah, sini ini ada lubang. Ini kalau kita sangrai dan kita seduh kopi yang ini yang terlihat bagus seperti ini terus kemudian ada lubang ini akan berefek ke rasa nantinya. Rasanya itu jadi kayak pahit obat. Ini dia. Karena ini udah dimasukin sama ulat, ini di dalamnya udah ada ulatnya. Kayak gitu. Jadi dalamnya udah rusak sebenarnya nih kopinya. Ya, itu dia ya teman-teman, sekilas saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat sharing kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.